Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Hai, perkenalkan, nama saya Ayu. Saya bekerja di salah satu kantor pemerintahan yang berada di pusat ibu kota. Saya memiliki sebuah warung bakso terfavorit saya. Berbeda dengan warung-warung bakso yang biasa pernah saya coba. Warung bakso yang satu ini memiliki rasa yang sangat begitu enak sewaktu memakannya, sehingga selalu menjadi salah satu pilihan bagi saya untuk menjadi santapan malam setelah pulang kantor. Rasanya yang begitu enak, tentu saja membuat warung bakso ini tidak pernah sepi pengunjung. Maka dari itu, saya tidak pernah makan siang di situ, meski letaknya yang tidak jauh dari kantor. Waktu istirahat yang tidak lama bisa terbuang begitu saja, hanya untuk menunggu tempat duduk yang kosong. Karena saking larisnya dan ramainya pengunjung, warung bakso ini juga memiliki banyak kabar-kabar miring yang beredar. Beberapa dari teman kantorku pernah bercerita bahwa si pemilik warung bakso ini yang biasa duduk santai di meja kasir melakukan sebuah pesugihan agar warung baksonya laris manis. Ya, bisa dibilang pesugihan penglaris. Ada juga yang bilang warung bakso ini menggunakan jimat. Ada yang bilang juga jika terdapat sesosok makhluk gaib yang berlidah panjang yang tugasnya adalah meneteskan air liurnya ke dalam air kuali. Entahlah saya menganggapi gosip ini. Kabar itu selalu berganti-ganti sehingga membuatku tidak percaya dengan semua cerita miringnya. Tidak seperti biasanya, atasan saya memberikan pekerjaan yang lebih banyak dengan alasan sebentar lagi adalah waktu libur panjang dan deadline laporan tahunan. Saya yang biasanya telah merapikan meja lalu meninggalkan kantor pada jam 6 sore. Kali ini harus berjibaku berbagai macam laporan dan data-data yang membuat saya bingung jika dilihat atau dikerjakan mulai dari jam 5 sore ke atas. Sudah tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Ketika saya sudah selesai dengan pekerjaan saya dan saya segera berkemas. Ketika waktu sedang membuka aplikasi ojek online, kendaraan yang saya biasa gunakan untuk pulang, tiba-tiba perut saya mulai berbunyi. Adalah tanda perut saya perlu untuk diisi. Karena lembur yang saya lakukan tadi memakan semua tenaga saya waktu itu. Sehingga saya pun memutuskan untuk pergi ke warung bakso favorit saya tersebut. Dengan harapan warung baksonya yang belum tutup dan tidak terlalu ramai. Sesuai dengan dugaan saya, warung bakso tersebut masih buka dan tempat duduknya yang tersedia sama sekali tidak ada yang mengisinya. Saya pun lekas memesan satu porsi bakso dengan bihun beserta es teh manis kepada karyawannya secara langsung karena terlihat sepi pengunjung. Saat sedang menunggu pesanan saya datang, entah kenapa saya malah teringat dengan isu dan cerita-cerita pesugihan yang dilakukan oleh pemilik warung bakso tersebut. Tetapi tidak ada hal yang mencurigakan sejauh mata saya memandang di dalam warung bakso ini.
Hanya kursi dan meja-meja yang kosong. Seorang karyawan yang sedang membuatkan pesananku dan si pemilik warung yang sedang membaca koran di atas meja kasir. Lagi pula, jika benar warung ini melakukan pesugihan penglaris, warung bakso ini seharusnya masih dipenuhi dengan para pelanggan yang datang. Singkat cerita, satu mangkok bakso dan es teh manis sudah berada di hadapanku dan siap untuk saya santap. Saya berani mengatakan bahwa dari wujud dari bakso ini sudah cukup untuk meningkatkan selera lapar dan segera untuk menyantapnya. Setelah memberikan beberapa sendok sambal dan kecap, saya lantas berdoa dan mulai memakannya. Dengan biasanya, bakso ini memanjakan lidah saya. Baru saja saya menikmati 3 suap bakso ke dalam mulut saya, hingga seorang anak kecil yang tepat berdiri di samping saya memperhatikan saya makan dengan seksama. Saya pun memperhatikan kembali anak itu sambil dengan menawarinya bakso. Tetapi dia hanya diam saja dan tidak beranjak. Saya merasa bahwa ibunya pun melihat keadaannya. Tubuhnya yang kurus kering dengan perut yang buncit dan pendek, seperti anak kecil yang kekurangan gizi. Tapi ada yang ganjil. Saya melihat wajahnya terlihat seperti wajah orang tua. Yang lebih saya tidak mengerti dan di luar nalar saya, anak kecil ini di mulutnya dipenuhi dengan air liur yang beberapa kali menetes dari mulutnya. Saya pun tidak habis berpikir, mengapa ada orang tua di luar sana yang tega menelantarkan anaknya yang berkebutuhan khusus di jalanan dengan keadaan malam seperti ini. Baru saja saya ingin mengambil uang receh yang terdapat di dalam dompet saya. Tiba-tiba anak kecil ini beranjak menuju ke arah pria, seorang pelanggan lainnya yang datang setelah saya. Pria itu sedang mengaduk bakso di mejanya. Saat itu juga anak kecil tersebut mendekati mulutnya ke arah mangkuk sang pria tersebut. Entah apa yang masuk ke dalam pikiran saya waktu itu. Tiba-tiba anak kecil itu meneteskan air liurnya dengan sengaja ke dalam mangkuk bakso yang baru saja pria itu aduk. Adapun hal yang membuat saya lebih tidak habis berpikir dan tidak masuk akal adalah pria tersebut kemudian memakan bakso yang mangkuknya yang sudah tercampur air liur anak kecil tadi. Pria tersebut memakannya dengan sangat lahap dan sesekali membuka HP-nya dengan si anak kecil yang masih saja berdiri di sampingnya. Dengan mendekatkan mulutnya ke arah mangkuk si pria tersebut. Sontak setelah melihat tersebut, saya langsung kehilangan selera makan saya dengan apa yang terjadi di depan mata kepala saya sendiri. Tidak menunggu lama, saya memutuskan untuk berhenti memakan bakso ini dan pergi ke kasir untuk membayar. Dengan rasa jijik dan tidak masuk akal. Saya pun menyerahkan sejumlah uang kepada si pemilik warung bakso tersebut setelah sampai di meja kasir. Yang dengan ramah menyambut saya ketika saya menghampirinya. Dengan uang kembalian yang diberikan, si pemilik warung bakso tiba-tiba berdiri dan mendekati saya dan berbisik tepat di samping telinga saya. Jangan bilang-bilang siapa-siapa ya.
Saya hanya bisa diam dan tertegun karena tidak paham dengan apa yang dimaksud pria tua si pemilik warung bakso ini. Saya hanya bisa memilih mengangguk dan segera bergegas meninggalkan warung bakso tersebut. Semenjak dan kejadian tersebut, saya tidak pernah lagi menginjakkan kaki saya ataupun memakan bakso dari warung tersebut. Dan kabar berita yang tersebar waktu itu, warung bakso tersebut telah tutup karena sepi dari pembeli. Sekian cerita misteri pesugihan penglaris warung bakso. Jangan lupa juga untuk mendengarkan cerita misteri lainnya di Urban Mystery. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat malam.